Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Kita dipertemukan pada 17 Ramadan pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dari 17 Ramadan yang sama-sama kita ketahui bahwa 17 Ramadan merupakan hari turunnya Al-Quran. Baiklah teman-teman yang dirahmati oleh Allah, salawat kariring salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, seperti yang di mukadimah tadi kita ketahui bersama bahwasanya pada hari ini adalah 17 Ramadan yang mana diturunkannya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang sangat istimewa bagi umat Islam dan juga kita ketahui bersama dari zat yang istimewa. Maka zat yang istimewa menurunkan kalamnya pada hari yang istimewa dan untuk orang yang istimewa juga. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk sebagai pedoman bagi kita semua, sebagai petunjuk bagi manusia itu sendiri. Terus rasanya memang pada masa sekarang ini kita ketahui bersama sebelum pandemi itu, Ramadan sebelumnya itu, ketika 17 Ramadan itu selalu diperingati di setiap masjid-masjid dan musola itu peringatan nuzulul Quran, dan sebagai slogan itu adalah jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Maka pertanyaan bagi kita semua, benarkah Al-Quran itu sudah menjadi pedoman hidup? Atau jangan-jangan Al-Quran itu hanya sekedar sesuatu hal yang diperlombakan lantunan-lantunan ayat sucinya, tapi minus akan pengamalan isinya. Sama-sama kita ketahui membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah, sedangkan mengamalkan isi Al-Quran itu adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Maka kita ketahui bersama yang namanya petunjuk itu artinya apa? Menjadikan segala sesuatu hal itu berpegang teguh pada Al-Quran tadi. Maka kita perhatikan untuk apa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk sebagai pegangan bagi manusia itu sendiri. Sebagai contohnya kita bisa ketahui bersama bahwasanya benda kecil saja itu pasti punya tujuannya. Misalnya seperti apa? Seperti misalnya HP. HP itu diciptakan atau dibuat oleh seseorang itu punya tujuan. Dan begitu juga misalnya seperti apa? Seperti kendaraan. Kendaraan juga apa? Kendaraan itu juga punya tujuan, diciptakan untuk apa? Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia yang sempurna ini itu pasti punya tujuan, ya. Allah menciptakan manusia itu pasti punya tujuan. Nah, kita perhatikan. Saya beri contoh di sini, misalnya saya membawa seorang antara si A dan si B ke sebuah mall misalnya di Pekanbaru, ya, karena saya tinggal di Pekanbaru. Misalnya saya bawa mereka ini ke Mall Ciputra. Nah, jadi si A dan si B ini saya bawa ke Mall Ciputra, kemudian antara si A dan si B ini ternyata itu punya dua sikap. Yang pertama itu mungkin si A itu kebingungan. Apa sih tujuan saya membawa dia itu ke mall tadi? Dan yang kedua tadi si B tadi nyampe di Mall Ciputra, dia langsung berbuat segala sesuatu, apakah dia belanja, apakah dia makan dan segala macamnya. Tapi si A itu dalam kebingungan, dia bingung, dia hanya ingin tahu apa tujuan saya membawanya ke sini. Maka saya mengatakan saya membawa kalian ke sini, A dan B itu adalah dalam rangka kita akan berangkat ke kota Medan, dan pada tanggal 20 saya akan datang menjemput kalian semua. Maka ketika si B ketahui bahwasanya tujuan dia ke Mall Ciputra itu adalah untuk transit, karena untuk pergi ke Medan tanggal 20 akan saya jemput, maka yang dilakukannya adalah apa? Dia akan mempersiapkan bekal ketika saya akan menjemputnya di tanggal 20 tadi. Nah, maka dia tidak kebingungan ketika diketahui bahwasanya tujuan dia berada di Mall Ciputra itu adalah untuk transit dalam beberapa waktu saja yang kemudian saya angkut dia itu adalah kemudian. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berasal dari rahim ibu kita, kemudian kita hadir dalam dunia ini, itu punya tujuan. Maka Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah itu apapun itu, baik ibadah mahdum maupun ghairu mahdum, maka kita lakukan itu semuanya untuk mencapai
pundi-pundi amal yang kita lakukan ini untuk kita persembahkan nanti di yaumil akhir. Maka muhasabah bagi diri kita di hari 17 Ramadan ini, apakah sudah kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita? Apakah kita sudah berpegang teguh pada Al-Quran tadi? Nah, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, yang kemudian tahun depan kita tidak bisa lagi merasakan bagaimana nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan, nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Maka sama-samalah kita pergunakan waktu kita yang sedikit ini ya untuk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berbuat segala sesuatu hal semaksimal mungkin ya sebelum Allah memanggil kita di yaumil akhir nanti, yang mana nanti akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.